Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Andrian Sajis, kelas B, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. NIM 210506502028. Nah, di video kali ini saya akan menyelesaikan proyek tugas kuliah, yakni mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, di mata kuliah perkembangan peserta didik itu ada beberapa materi yang dibahas. Nah, di sini di video kali ini saya akan membahas dari salah satu materi tersebut, yakni karakteristik dan perbedaan individu. Karakteristik individu itu sendiri adalah ciri yang terdapat dalam diri setiap individu. Nah, ciri tersebut dapat mencakup ciri fisik maupun sifat. Karakteristik individu adalah penjabaran dari sikap, minat, dan kebutuhan yang dibawa oleh seseorang atau individu dalam melaksanakan suatu hal. Lebih jelasnya adalah karakteristik individu adalah perilaku atau karakter yang ada pada diri seseorang, baik positif maupun negatif. Nah, selanjutnya perbedaan individu. Perbedaan individu itu sendiri merupakan perbedaan kemampuan karakteristik, baik itu dari segi kognitif, kepribadian, keterampilan fisik, dan lain sebagainya. Dengan individu lainnya dan dalam setiap perbedaan individu. Nah, menurut salah satu ilmuwan, Chaplin, beliau mengatakan bahwa sifat atau perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan satu individu dengan individu lainnya. Selanjutnya, manfaat perkembangan peserta didik bagi calon pendidik atau guru. Nah, mempelajari perkembangan peserta didik bagi calon pendidik atau guru itu sangatlah penting. Bahkan pada tingkat pendidikan manapun, baik itu pendidikan formal maupun non formal. Nah, di sini saya akan menjelaskan 7 manfaat dari perkembangan peserta didik bagi calon pendidik atau guru. Nah, yang pertama itu mengetahui cara menyikapi peserta didik. Nah, ini sangat bermanfaat bagi calon pendidik. Dengan mengetahui perkembangan peserta didik sama saja dengan mempelajari karakter peserta didik itu sendiri. Mengetahui karakter masing-masing peserta didik dapat membantu calon pendidik untuk merespon atau menyikapi peserta didik. Nah, hal ini sangat berpengaruh nantinya jika calon pendidik berada di dalam kelas untuk mengajar peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua, menciptakan suasana belajar yang kondusif. Nah, manfaat lain yang bisa diperoleh calon pendidik dengan mempelajari karakter peserta didik dapat membantu untuk menentukan bagaimana agar tercipta suasana yang kondusif selama proses belajar. Nah, hal ini tentunya akan memudahkan calon pendidik untuk memberikan pelajaran dan manfaat disiplin dalam belajar peserta didik dan dapat terbentuk dengan peserta didik itu dapat terbentuk dengan sendirinya. Nah, yang manfaat selanjutnya itu adalah meningkatkan interaksi positif dengan peserta didik. Nah, ini sangat bermanfaat sekali bagi calon pendidik. Nah, mempelajari perkembangan peserta didik yang lain adalah dapat membantu membangun komunikasi yang baik sehingga interaksi antara calon pendidik dan peserta didik bisa berjalan dengan baik. Hal ini secara tidak langsung bisa meningkatkan keterkaitan peserta didik terhadap pembelajaran yang diberikan. Nah, selanjutnya yang manfaat selanjutnya itu menentukan metode pembelajaran yang efektif. Nah, ini sangat bermanfaat sekali. Nah, dengan mengetahui perkembangan peserta didik, calon pendidik bisa menyesuaikan bagaimana metode pembelajaran
yang akan diterapkan sehingga calon pendidik dapat mendapatkan manfaat perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar dengan efektif. Selanjutnya yang kelima itu mengetahui jika terjadi penyimpangan perkembangan. Mengetahui bagaimana perkembangan peserta didik tentu bisa diketahui seberapa jauh peserta didik memahami pembelajaran maupun situasi yang berlangsung di dalam kelas. Dengan begitu, jika ada penyimpangan atau terjadi hambatan di dalam kelas, calon pendidik atau guru sedikit banyak bisa membaca situasi dan bisa membantu mempercepat pemecahan solusi untuk mengatasi penyimpangan tersebut. Selanjutnya itu mampu memberikan arahan dan motivasi yang diperlukan. Mempelajari perkembangan dari peserta didik bisa membantu mengetahui mana peserta didik yang kurang dalam belajar dan mana yang kurang semangat dalam belajar atau lainnya. Nah, hal ini tentunya menjadi tugas pendidik atau guru untuk mendorong agar peserta didik lebih aktif dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran, baik dengan memberikan motivasi secara pribadi maupun dalam proses pembelajaran yang lainnya. Selanjutnya yang ketujuh, atau mungkin ini adalah manfaat yang terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu memiliki ekspektasi pasti dari peserta didik. Nah, dapat memahami seberapa kemampuan yang dimiliki adalah salah satu manfaat mengetahui perkembangan dari peserta didik. Calon pendidik atau guru bisa tahu apa yang harus diajarkan lebih atau apa yang sudah cukup diajarkan kepada peserta didiknya, sehingga calon pendidik bisa memiliki ekspektasi itu kepada peserta didiknya itu dari perkembangan peserta didiknya tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini di video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata selama durasi video tersebut, saya pribadi mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.